Apa yang Anda pikirkan setelah melihat gambar di atas? Hanya seekor tikus, bukan? Namun, ketika kita membicarakan soal korupsi, tikus identik dengan koruptor atau tikus berdasi. Artikel-artikel yang dicantumkan di video adalah hanya sebagian kecil dari sekian ratus kasus-kasus korupsi yang ada di Indonesia. Banyak kelompok-kelompok yang dirugikan karena tindak kasus korupsi yang dilakukan oleh kelompok tertentu. Oleh karena itu, Indonesia membentuk lembaga yakni KPK yang bertujuan untuk meningkatkan hasil dan daya guna dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Indonesia memiliki lembaga yang berfokus untuk bertugas sebagai memberantas dan juga mencegah adanya korupsi. Lembaga ini adalah KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen dan juga dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Nah, kemudian KPK ini juga diberikan amanat untuk melakukan pemberantasan korupsi itu secara profesional, intensif, dan juga secara berkesinambungan. KPK dibentuk bukan untuk mengambil alih tugas dari lembaga-lembaga yang ada sebelumnya, akan tetapi sebagai trigger mechanism, atau dengan kata lain sebagai stimulus agar pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh lembaga yang sudah ada dapat berjalan lebih efektif dan juga lebih efisien. Nah, KPK ini sendiri dipimpin oleh pimpinan KPK yang terdiri atas 5 orang, 1 orang ketua KPK yang merangkap juga sebagai anggota, dan 4 orang wakil ketua dan juga merangkap sebagai anggota pula. Kelima pimpinan tersebut merupakan pejabat negara yang berasal dari unsur pemerintahan dan juga unsur masyarakat. Nah, sedangkan untuk masa jabatannya, pemimpin KPK ini memiliki waktu selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali jabatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana mereka memiliki tugas yang pertama, koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Yang keempat, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Dan yang kelima, melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah negara. Nah, setelah itu, dalam melaksanakan tugas koordinasi, Komisi Pemberantasan Korupsi juga berwenang. Yang pertama, mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Yang kedua, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait. Yang keempat, melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan yang kelima, meminta laporan instansi yang terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai pola kerja dan alur koordinasi KPK ini dengan instansi lainnya. Baiklah, langsung saja yang pertama yaitu pola kerja. Menurut apa yang telah dijelaskan oleh ketua dari KPK ini sendiri, bahwasanya mereka menganut sistem atau pola kerja bekerja dalam senyap. Maksudnya di sini yaitu seperti contoh pada kasus tindak pidana korupsi di Muara Enim, mereka melakukan operasi senyap, di mana penangkapan tersangka tanpa mengumumkan status tersangka, jadi mereka tidak dipublikasikan. Tetapi KPK menekankan bahwa untuk menjaga kepercayaan masyarakat, maka mereka akan mempublikasikan tersangka tersebut, tetapi pada saat konferensi pers. Jadi pada saat konferensi pers, tersangka-tersangka terkait kasus tindak pidana korupsi akan dikumpulkan dan dipublikasikan pada saat itu. Jadi, adanyalah prinsip equality before the law di sini. Nah, untuk
koordinasi sendiri, perlu kita ketahui sebelumnya bahwasanya untuk melakukan kerjasama antar instansi dalam hal memberantas tindak pidana korupsi ini yaitu dengan satu cara, yaitu koordinasi. KPK sendiri dalam pasal 6 huruf A Undang-Undang KPK yaitu tugas koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Instansi yang dimaksud tersebut yaitu Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara, Inspektorat pada Departemen, atau lembaga pemerintah non-departemen lainnya. Nah, terkait bentuk dari koordinasi dan supervisi dari KPK itu sendiri ada dalam pasal 50 Undang-Undang KPK yang di dalamnya menjelaskan proses. Yang pertama, dalam hal tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan belum melakukan penyelidikan, tetapi sudah dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian dan kejaksaan, maka instansi tersebut harus melaporkan kepada pihak KPK dalam kurun waktu paling lambat 14 hari kerja setelah dimulainya penyelidikan tersebut. Selanjutnya, penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan itu harus dilakukan koordinasi secara terus-menerus kepada KPK. Selanjutnya, dalam penyelidikan tersebut, kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyelidikan apabila KPK telah melakukan penyelidikan. Dan yang terakhir, apabila ketiga pihak yaitu kepolisian, kejaksaan, dan KPK ini melakukan penyelidikan secara bersamaan, maka penyelidikan tersebut harus segera dihentikan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Untuk kalian yang ingin mengetahui info lebih lanjut mengenai KPK dan lain sebagainya, silakan buka situsnya di www.kpk.go.id. Di sana sangat lengkap info tentang KPK ini. Oke, terima kasih. Selamat. Lika-liku KPK dalam memberantas korupsi tidak semudah dalam bayangan. Perjalanan panjang sudah ditempuh dengan berbagai cara berdasarkan aturan yang berlaku. Dengan dibentuknya KPK, diharapkan seluruh tindak pidana korupsi yang telah dilakukan oleh koruptor dapat diberantas, pastinya dengan segala tindakan pemberantasan dan pencegahan korupsi.